Alhamdulillah, wassyukur wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam pelajaran pada hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Oke, untuk lebih semangat, insya Allah Pak Guru akan pandu. Kalau Pak Guru mengatakan bagaimana keadaan kalian, kalian mengatakan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Iya, Pak. Coba kita coba. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kita berikan aplaus kepada kalian dulu yang masih semangat pada hari ini. Oke, anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, insya Allah kita akan mulai dengan membacakan doa yang sebagai pembuka untuk kegiatan kita, yakni doa dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Guru lihat di sini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Semua Pak Guru. Alhamdulillah masih diberikan kehadiran dan kesehatannya. Oke, anak sekalian, kemarin kita sudah selesai dengan pelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terutama beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci untuk umat Islam yang Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah orang yang terpercaya, orang yang jujur perkataannya. Setelah itu diwahyukan kepada manusia yang paling baik di dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau digelari Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Masya Allah. Untuk hari ini, insya Allah kita akan mempelajari materi yang baru. Materi tentang syaja'ah. Syaja'ah itu adalah berani berkata benar. Artinya berani berkata dengan jujur. Itu pengertian dari syaja'ah. Insya Allah kita akan mempelajari materi ini dengan baik. Karena materi ini subhanallah sangat bermanfaat buat kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena yang namanya syaja'ah ini, artinya orang yang jujur ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya orang jujur, kita bisa lihat malaikat yang paling jujur adalah Jibril. Setelah itu ada yang namanya manusia yang paling jujur adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita insya Allah akan mempelajari materi ini. Oke, anakku sekalian, insya Allah kita akan mempelajari materi ini, tapi sebelumnya kita akan membacakan yang namanya tujuan dari mempelajari materi ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dalil-dalil tentang syaja'ah, berani membela kebenaran atau kejujuran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran. Ini adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita diberikan kemudahan dan kesehatan, terus keseriusan juga untuk bisa menyelesaikan materi ini. Karena sekalian, untuk sebelum Pak Guru masuk ke materi yang akan kita pelajari tentang materi syaja'ah, Pak Guru akan membagi kelompoknya dulu. Mungkin kelompok satu yang diketuai oleh Pak Ilham, dituagi Pak Guru beri nama dengan kelompok Siddiq. Insya Allah ya, Pak Ilham ya. Siap, Pak. Yang kedua adalah
Wiwin Walangadi. Kelompok 2, Wiwin Walangadi, yang Pak Guru beri nama dengan kelompok Fatona. Bisa ya, Wiwin ya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang diketuai oleh Mas Nita Fatma, yang Pak Guru beri nama dengan kelompok Amanah. Ini adalah pembagian, insya Allah nanti sebentar kita akan masuk ke pembagiannya. Oke, anakku sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, Pak Guru akan menampilkan yang video secara singkat untuk menggugah supaya kita bisa bersikap jujur itu. Bagaimana kita bersikap jujur, apakah kita menjadi orang-orang jujur, dan seterusnya. Oke, setelah itu Pak Guru ingin memberikan kalian kesempatan untuk bisa bertanya tentang video ini. Bagaimana video ini. Setelah itu, Pak Guru akan menjelaskan materinya di slide, dan kalian bisa lihat di sana tentang materi ini. Pak Guru juga akan membagikan yang namanya LKPD pada masing-masing kelompok yang Pak Guru sudah bagi tadi ya, yang yang Ilham, Wiwin, sama Mas Nita. Bisa ingat nama kelompok ya? Bisa ya? Insyaallah. Oke, setelah itu, setelah dibagi kelompok, insyaallah kalian bisa diskusi dengan masing-masing kelompok tentang materi sajaa ini. Setelah itu, untuk bisa mengembangkan kalian punya pengetahuan, kalian silakan cari dengan seluas-luasnya tentang materi ini. Bisa melalui HP kalian, atau melalui kalian share di Google, atau di mana saja, yang penting kalian bisa paham tentang materi ini. Dan insya Allah setelah itu kita akan memberikan yang namanya diskusi, yang satu memaparkan, yang lain bisa bertanya atau bisa melengkapi dan mengkonfirmasi atau menyanggah. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan sama-sama membuat kesimpulan dari materi ini. Mungkin inti langkah-langkah yang akan kita pelajari. Makanya untuk yang pertama kita akan melihat yang namanya video. Oke. Halo? Masih bisa dengar? Iya, Pak. Oke. Ada, Pak. Setelah alhamdulillah masih standby di sini. Setelah kalian tadi melihat video dan menyaksikan, ada yang bisa memberikan pertanyaan, paling tidak apa yang kalian bisa ambil dari video tadi? Oke. Ada yang bisa? Wiwin bisa
apa yang sikap apa yang bisa Wiwin di video tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. iya. Dilihat dari video tadi, ini berapa gambar seorang anak yang menunjukkan dompet dengan dompet dengan ekonomi yang sangat menipis. Masya Allah. Meskipun begitu banyak budak tetap mempertahankan kejujurannya, mengembalikan dompet pada pemiliknya. 10 tahun kemudian, hasil penjualan dibuat hasil dengan sempurna dengan mendapat predikat terbaik menjadi sarjana yang Terima kasih Bu Wiwin sejak atas pertanyaannya. Pertanyaan semua, apakah masih ada orang yang seperti ini di dunia sekarang atau sudah kurang? bagian Oh, sebagian ya. Masih ada, Pak. Masya Allah. Masih ada. Karena memang itulah hikmah dari yang namanya saja berani untuk bersifat jujur. Karena kita tidak bisa rasakan di saat ini, tapi insya Allah di kemudian hari kita akan rasakan seperti video tadi. Artinya dia berlaku jujur, setelah itu dia akan mendapatkan kesenangan di kemudian hari. Ya. Oke, anakku sekalian, untuk lebih memperkaya lagi tentang yang namanya sifat materi sifat saja ini, Pak Guru akan menampilkan materinya, dan setelah itu kita akan berdiskusi tentang materi ini. Pak Guru sudah kirim di WA Group ya, di WA Group tentang materinya. Silakan mendiskusikan, dan setelah itu akan insya Allah akan ada yang namanya evaluasi di akhir pembelajaran nanti. Makanya perhatikan yang namanya materi ini, pelajari baik-baik mengenai dalilnya, setelah itu mengenai pengertian dari saja'ah dan hikmah dari saja'ah itu. Oke, Pak Guru berikan waktu 15 menit ya untuk berdiskusi tentang materi ini. Oke, silakan untuk mengerjakan diskusi ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk diskusinya. Silakan untuk kelompok sidik yang membeberkan apa hasil diskusinya, apa yang ditemukan di tentang materi saja ini. Untuk kelompok 1, kelompok sidik, Ilham Detuage, silakan. Oke, terima kasih Ilham Detuage atas kesempatannya, sangat bagus ya pemaparannya. Untuk kelompok 2, Wiwin Walangadi, silakan kelompok Paton hadir ya. putus suara. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan diskusinya. Yang belum Pak Guru tutup, silakan untuk evaluasi di sini untuk mengirimkan hasil evaluasinya melalui grup hasil evaluasinya. Oke, Pak Guru tunggu sekarang ya. Iya, Pak. Iya, Pak, siap. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua, sudah Pak Guru nilai ya. Masya Allah, bagus-bagus nilainya. Yang perlu mungkin ada 1-2 orang, mungkin Ibu Kamriani harus semangat lagi ya untuk bisa mempelajari materi ini. Jangan sampai di bawah standar ini materinya. Artinya dipelajari ya. Insya Allah akan ada pengayaan dengan remedial ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah kita tetap semangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya, karena kita masih dalam suasana Zoom ini ya. Artinya masih di dunia maya. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.